Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamarudin Muluko dengan NIM 551423074. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil UAS saya di mata kuliah arsitektur tropis pesisir. Langsung langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu strategi rancangan. Di sini bisa dilihat ada ventilasi alami untuk em, untuk memanfaatkan angin dari arah laut ke daratan. Begitupun sebaliknya, strategi rancangan yang digunakan menggunakan ventilasi silang dan jendela silang untuk mengurangi hawa panas dalam rumah. Di sini bisa teman-teman lihat strategi yang saya gunakan. Untuk yang warna biru ini adalah arah angin masuk yang masuk ke dalam rumah. Jadi angin yang masuk itu akan masuk dari bagian depan terus akan keluar di bagian belakang. Namun tergantung eh, arah angin, namun tergantung arah angin dan eh, pada saat jam-jam tertentu ada karena angin laut karena terdapat beberapa arah angin di saat jam-jam tertentu ada angin yang mengarah ke daratan dan ada angin yang mengarah ke laut. Selanjutnya orientasi bangunan. Orientasi bangunan menghadap ke laut sehingga pada saat sore hari rumah akan tersorot langsung oleh matahari sore. Maka dari itu strategi rancangan yang digunakan adalah menggunakan kanopi jendela sebagai shading jendela. Sini bisa lihat teman-teman lihat gambarnya. Terdapat shading pada jendela-jendela yang ada di rumah ini untuk agar matahari tidak masuk semua matahari sore tidak masuk semua ke dalam rumah dan tidak membuat eh, yang berada dalam rumah itu kepanasan. Selanjutnya, material lokal dan teknologi tradisional. Untuk material-material yang saya gunakan dalam strategi rancangan saya, yaitu yang pertama adalah untuk ventilasi. Ventilasinya itu terbuat dari kayu lokal. Dan untuk kanopi juga rangkanya terbuat dari kayu lokal atau kelapa. Penutup kopinya dari bahan material. Di sini gambarnya hanya sebagai contoh saja bentuk kanopi yang saya gunakan, tetapi untuk penutup atapnya itu saya menggunakan atap material rumbia. Di sini teman-teman bisa lihat untuk gambarnya. Selanjutnya, kearifan lokal dan sosial budaya. Karena mata pencaharian di kawasan ini rata-rata adalah nelayan, maka ruang terbuka atau tempat berkumpul hanya berada di sebuah dermaga atau pos yang berada di kawasan. Dan bisa agar teman-teman ketahui pada saat turun lapangan langsung bahwa di kawasan ini tidak hanya terdapat satu tempat berkumpul yaitu yang hanya di dermaga ini. Dan itu akan mempengaruhi dari strategi rancangan yang akan saya gunakan selanjutnya. Terus masuk ke gambar-gambar konsep rancangan. Yang pertama itu adalah site konsep diagram atau zoning. Di sini bisa di sini bisa dilihat untuk zonanya itu yang warna kuning yang warna kuning ini adalah zona semi publik yang terdapat ruang pertemuan. Terus untuk yang zona privat ini adalah ruang hunian. Zona privat ini terdapat ruang-ruang hunian atau rumah-rumah para warga lokal.
Terus masuk ke gambar-gambar konsep rancangan, meshing and circulation diagram. Di sini bisa teman-teman lihat dari tahap satu, tahap 2, ketiga, dan keempat. Untuk tahap satu itu masih lahan kosong, dan untuk tahap kedua itu mulai terdapat masa bangunan di dalam site tersebut. Terus untuk tahap ketiga itu pemisah memisahkan antara rumah-rumah, memisahkan antara masa bangunan, itu memotong 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 di tengah-tengah seperti ini sehingga menghasilkan sebuah kotak-kotak atau masa bangunan di dalam site tersebut. Dan ini adalah hasil akhir, yaitu untuk elevasinya itu, elevasi masa bangunannya itu terangkat untuk menghindari rob. Ini masih di dan ini masih di meshing and circulation diagram. Sini bisa teman-teman lihat keterangannya. Untuk yang arah yang ini, yang arah ini, yaitu untuk sirkulasi utama atau masuk. Dan di sini ada spasi terbuka antar rumah berfungsi sebagai area transisi, ruang berinteraksi sosial, area resapan air hujan. Terus ada sirkulasi utama keluar yaitu di bagian sini, dan vegetasi peneduh yaitu menggunakan pohon cemara laut itu di bagian pinggir jalan, bagian sirkulasi utama. Dan sini bisa dilihat legendanya itu untuk yang warna orange ini adalah ruang hunian dan warna pink adalah ruang pedagang ikan. Terus masuk ke diagram respons iklim. Respons terhadap iklim tropis. Di sini saya menggunakan pohon sebagai shading matahari alami bagi ruang hunian. Terus untuk sistem ventilasi alami saya menggunakan ventilasi silang. A3 board, konsep utama rancangan. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3 gambar, yaitu site potongan masa bangunan. Untuk site-nya ini bisa dilihat hanya site skematik saja, tidak terukur. Ini hanya menggambarkan saja kondisi existing. Terus ini ada potongan, terus ada masa bangunan. Rancangan ini mengadaptasi prinsip arsitektur tropis pesisir melalui rumah panggung, ventilasi alami, serta pemanfaatan material lokal yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal masyarakat. Oke, masuk masuk ke bagian partisipasi individual. Eh, untuk partisipasi yang saya lakukan pada saat eh, pada saat selama pengerjaan tugas besar ini, yaitu kontribusi-kontribusi yang saya lakukan adalah pengumpulan data lapangan, pengambilan gambar existing tapak, pengambilan gambar saat mewawancarai warga lokal. Setelah itu, saat menyusun konsep, memberikan saran-saran konsep yang bisa saya lakukan, dan memberikan informasi-informasi tambahan seperti data-data existing yang saya ketahui. Untuk buktinya itu, saya menaruh foto-foto saat saya mengambil gambar. Inilah contoh foto satu, contoh foto dua. Itu saya meng-tag gambar ini pada saat pengumpulan data. Terus masuk ke essay analisis kritis konsep desain. Yang pertama adalah ketergantungan tinggi pada ventilasi alami. Kelemahannya, konsep awal mengandalkan ventilasi alami
sebagai strategi utama kenyamanan termal. Pada kondisi pesisir tropis nyata, efektivitas ventilasi alami tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh kelembapan udara tinggi, kecepatan angin yang fluktuatif, serta kondisi cuaca ekstrim. Argumen teoretis, menurut teori iklim tropis lembab, kenyamanan termal tidak hanya ditentukan oleh kecepatan angin, tapi juga oleh rasio kelembapan relatif. Pada kelembapan di atas 70-80%, aliran udara tidak lagi efektif menurunkan rasa panas karena penguapan keringat terhambat. Selain itu, saat musim angin tenang atau hujan lebat, ventilasi silang menjadi kurang optimal. Implikasinya, potensi ketidaknyamanan termal pada jam tertentu. Ruang dalam terasa lembab dan pengap. Risiko-risiko pertumbuhan jamur dan degradasi material meningkat. Terus yang kedua adalah kerentanan material lokal terhadap lingkungan pesisir. Kelemahannya, penggunaan material lokal dan teknologi tradisional seperti kayu dan bambu berpotensi mengalami penurunan durabilitas jika tidak diimbangi dengan perlakuan teknis yang memadai. Argumen teoritis, dalam ekologi pantai, lingkungan pesisir memiliki satu, kadar garam tinggi di udara atau salt-laden air. Yang kedua adalah kelembapan tinggi sepanjang tahun. Yang ketiga, paparan angin dan hujan ekstrim. Kondisi ini mempercepat korosi, pelapukan biologis, dan degradasi struktural pada material organik dan logam ringan. Implikasinya, pada bangunan, umur bangunan relatif pendek. Yang kedua, biaya perawatan meningkat. Tiga, risiko kegagalan konstruksi jika perawatan tidak rutin. Yang ketiga adalah intervensi fisik bangunan terhadap sistem ekologi pantai. Kelemahan, pola massa dan penataan kawasan berpotensi mengganggu sistem alami pantai, terutama aliran air, vegetasi pesisir, dan proses sedimentasi. Argumen teoritisnya, teori ekologi pantai menekankan bahwa wilayah pesisir merupakan dinamis yang sangat sensitif sensitif pembangunan. Teori ekologi pantai menekankan bahwa wilayah pesisir merupakan sistem dinamis yang sangat sensitif. Pembangunan yang terlalu rapat mengubah kontur alami, menutup area resapan, dapat mengganggu keseimbangan antara darat dan laut, meningkatkan risiko abrasi, genangan air, dan kerusakan vegetasi pelindung pantai. Nah, implikasinya bagi bangunan adalah penurunan fungsi alami pantai sebagai penahan gelombang, meningkatnya risiko abrasi dan banjir rob, hilangnya habitat vegetasi pesisir. Terus masuk ke integrasi sosial budaya, tetap pada esai analitis. Itu untuk bagian A, pengaruh nilai budaya dan aktivitas terhadap zonasi ruang nilai dan pola aktivitas. Pengaruh nilai budaya dan aktivitas terhadap zonasi ruang nilai dan pola aktivitas itu terdapat satu, budaya gotong royong dan kebersamaan. Yang kedua, aktivitas sosial berlangsung di ruang semi terbuka, teras, halaman, kolong rumah. Pemisahan jelas antara dan ruang tamu untuk orang luar dan ruang keluarga. Terus, jika untuk implikasi terhadap zonasi, zona publik ditempatkan di bagian depan kawasan sebagai ruang interaksi dengan masyarakat luar dan kegiatan komunal. Terus, zona semi-publik berfungsi sebagai ruang transisi sosial seperti balai warga atau teras bersama yang mendukung aktivitas berkumpul dan musyawarah. Terus ada zona privat berada di bagian lebih dalam
dan terlindung, menyesuaikan nilai privasi keluarga. Zona privat berada di bagian lebih dalam dan terlindung, menyesuaikan nilai privasi keluarga. Terus yang terakhir, zona service. Dipisahkan secara jelas agar tidak mengganggu aktivitas sosial dan visual kawasan. Zonasi disusun secara berlapis untuk mencerminkan hierarki sosial dan tingkat privasi yang dikenal dalam budaya lokal. Dan di sini ada foto-foto untuk pemanis saja. Terus ada pengaruh nilai budaya terhadap bentuk dan tata masa bangunan, nilai dan pola ruang lokal. Ruang panggung sebagai adaptasi budaya terhadap lingkungan pesisir. Orientasi bangunan yang saling berhadapan untuk memperkuat hmm, interaksi sosial. Terus ada skala bangunan rendah dan humanis. Implikasi terhadap masa bangunan. Di sini ada 4 implikasi terhadap masa bangunan. Yang pertama adalah masa bangunan dibuat terpisah dan berjarak, memungkinkan sirkulasi udara dan ruang interaksi antar bangunan. Yang kedua adalah bentuk masa sederhana dan modular, mengikuti prinsip rumah tradisional pesisir. Terus yang ketiga, kolong bangunan dimanfaatkan sebagai ruang sosial informal dan area aktivitas sehari-hari. Terus yang keempat, yang terakhir, penataan massa mengikuti pola linear atau mengelompok, bukan komposisi monumental untuk menjaga kesan kebersamaan. Massa bangunan tidak berdiri sebagai objek individual, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial kawasan. Terus, pengaruh nilai budaya terhadap konsep ruang publik. Pengaruh nilai budaya terhadap konsep ruang publik, karakter ruang publik lokal. Ruang publik bersifat fleksibel dan multifungsi. Aktivitas berlangsung spontan dan tidak formal. Ruang luar lebih dominan dibanding ruang dalam. Implikasi terhadap konsep ruang publik. Yang pertama, ruang publik dirancang sebagai ruang terbuka semi terlindung, seperti plaza teduh, pelataran, atau jalur pedestrian pesisir. Terus ada teras dan ruang transisi menjadi elemen utama ruang publik. Ruang publik terhubung langsung dengan aktivitas laut dan darat, mencerminkan budaya bahari. Elemen lokal, vegetasi pantai, material lokal skala ruang digunakan untuk memperkuat identitas kawasan. Ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi sebagai wadah ekspresi sosial dan budaya masyarakat Tanjung Kramat. Terus di sini ada strategi resiliensi pesisir. Tetap tetap berada di esai analitis. Yang pertama adalah strategi resiliensi terhadap prop atau pasang tinggi. Elevasi bangunan rumah panggung adaptif. Strategi desainnya, bangunan dirancang berelevasi di atas muka tanah alami sekitar 1 sampai 3 meter. 1 sampai 2 meter lebih. Terus struktur kolom terbuka memungkinkan air pasang mengalir tanpa merusak bangunan utama, yaitu eh, kolom-kolom yang ada di bangunan ini terbuka, tidak tidak solid. Terus lantai utama berada di atas level pasang tertinggi. Karena lantai utama berada di atas level pasang tertinggi historis. Logika pemilihannya dalam teori adaptasi pesisir, pendekatan living with water lebih berkelanjutan dibanding menahan air secara kaku. Rumah panggung meminimalkan tekanan hidrostatis pada struktur, mengurangi
kerusakan akibat genangan, dan memungkinkan bangunan tetap berfungsi saat terjadi rob. Bagian B, tata masa longgar dan jalur aliran air. Strategi desainnya, masa bangunan tidak rapat dan memiliki jarak antar bangunan. Yang kedua, ruang terbuka difungsikan sebagai koridor aliran air. Jadi di setiap bangunan-bangunan itu terdapat space-space seperti yang tadi. Eh, Sebentar, seperti ini. Jadi untuk setiap bangunan itu terdapat space-space untuk agar aliran airnya itu tidak terhambat oleh rumah-rumah yang ada. Jadi untuk aliran airnya itu yang dari aliran air yang mengalir dari elevasi tertinggi itu bisa mengalir lewat space-space antar rumah yang ada. Terus kita lanjut. Terus yang ketiga, tidak ada dinding masif yang menghalangi aliran lob. Ya, yang seperti yang tadi yang saya katakan, untuk di setiap rumah itu terdapat space-space antar rumah agar untuk tidak menghalangi aliran-aliran air atau rob. Logika pemilihan, ekologi pantai menunjukkan bahwa gangguan terhadap aliran alami air memperparah genangan dan abrasi. Dengan memberi ruang bagi air untuk bergerak, tekanan pada tapak berkurang, dan risiko kerusakan struktural dapat diminimalkan. Terus yang bagian C, material tahan air dan mudah pulih. Strategi desain, penggunaan material non-absorben pada area bawah atau beton batu alam. Elemen yang berpotensi rusak, instalasi listrik, perabot, ditempatkan di level aman. Logika pemilihannya, pendekatan resilience based design, meningkatkan kemampuan bangunan untuk cepat pulih pasca bencana. Material tahan air mengurangi waktu dan biaya perbaikan setelah rob. Terus yang kedua, strategi resiliensi terhadap angin kencang atau badai. Bentuk massa aerodinamis dan rendah. Strategi desain, masa bangunan rendah dan memanjang, sudut tajam dihindari, diganti dengan bentuk sederhana. Atap pelana atau limasan dengan kemiringan moderat. Jadi untuk rumahnya itu menggunakan atap pelana atau atap yang miring seperti segitiga. Terus logika pemilihan. Dalam prinsip aerodinamika bangunan tropis, bentuk sederhana mengurangi tekanan angin dan turbulensi. Atap miring membantu mengalirkan angin ke atas, mengurangi risiko terangkat atau uplift. Yang bagian B, sistem struktur ikat yang kontinu. Strategi desain, koneksi struktural dari pondasi, kolom, balok, atap dibuat menyatu. Penggunaan sistem pengikat atau T-beam, angkur bracing. Logika pemilihan, banyak kegagalan bangunan pesisir terjadi pada titik sambungan. Sistem struktur kontinu memastikan gaya angin disalurkan secara merata ke pondasi, meningkatkan stabilitas bangunan saat badai. Terus yang ke bagian C, vegetasi sebagai peredam angin alami. Strategi desain yang dilakukan penanaman vegetasi pantai berlapis, semak atau pohon. Vegetasi ditempatkan sejajar arah angin dominan. Seperti hasil konsep rancangan saya menempatkan eh, pohon-pohon sejajar arah angin dominan. Logika pemilihan, ekologi pantai menunjukkan bahwa vegetasi berfungsi sebagai wine buffer alami yang mengurangi kecepatan angin sebelum mencapai bangunan. Selain itu, vegetasi juga membantu menahan pasir dan memperkuat tanah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.